Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian, di sini masih budaya positif. Hari Senin, 10 Juni 2024 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ciworejo, Bapak Sumarjo SPD. Yang kami hormati Ibu Guru SD Negeri Ciworejo. Yang kami hormati Ibu Guru dari SD Negeri 2 Simonegoro. Yang kami hormati Bapak Penjaga SD Negeri Ciworejo. Marilah pertama-tama dan yang utama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat baik yang berupa kesempatan maupun kesehatan maupun nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Ciworejo dalam rangka diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama menyanyikan Quran. Acara yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri Ciworejo. Acara yang ketiga pemaparan materi dari narasumber Ibu Susiana SPD SD. Acara yang keempat lain-lain atau tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SD Negeri Ciworejo yang terhormat Bapak Sumarjo SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu
ngaji materi Bu Susiana SPD sebagai JGP angkatan 10 ya Bu ya. Yang saya hormati juga ibu-ibu guru SD di Worejo, yang saya hormati juga ibu-ibu guru dari SD 2 Singonegoro, juga Bapak tenaga pendidikan dari SD di Worejo yang saya hormati. Marilah kita selalu insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di hari ini kita bertemu di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Susiana SPD dari SD Negeri Ciwojo. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan utamanya nanti adalah di hari akhir. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk SD Negeri Worejo memang tahun ini ada 2 orang mengikuti calon guru penggerak. Saya harapkan nanti seterusnya bermunculan lagi calon-calon guru penggerak lagi, sehingga nanti harapannya semua guru di sekolah ini menjadi CGP, calon guru penggerak. Bahkan usulan PGRI yang umur 50 ke atas ya Bu ya, ada usulan agar yang tua-tua juga diikutkan menjadi guru penggerak, karena tadinya hanya yang muda-muda saja Bu ya, yang potensial saja. Sing tua maris ya Bu, timun juga ibu atas pulau mater ini lu genep-genepi karena era guru dulu di zaman saya. Bu Suki awal menjadi guru tahun 86, karena satu angkatan saya dengan Bu Suki. Saya di SD 4 Lebok, Bu Suki di Janjang ketika itu. Luar biasa memang putri Janjang. Saya di SD 4 Lebok ketika itu tahun 86, sehingga saya sempat di sana kos, ya tidak pulang. Tuh. Saya merasa di SD sini untuk Ibu Susiana SPD sudah layak. Tidak hanya CGP, menjadi guru penggerak pun sudah layak. Sebagaimana Bu Tarmi tadi, dua-duanya sudah layak. Ini tinggal yang lain monggo menyusul nggak apa-apa. Di angkatan 11 seleksinya sudah belum? Oh, tapi belum pengumuman ya Bu ya? Oh sudah ya? Berarti nanti kita menunggu kalau ada angkatan-angkatan berikutnya. Entah nanti, karena kita tidak tahu masalah dana sekarang. Kalau dulu wacananya kan ada muncul dana pribadi lama-lama, tapi ya mudah-mudahan nanti masih ada program pemerintah. Mudah-mudahan, walaupun mungkin nanti menterinya ganti di era Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin ganti menterinya. Apalagi menteri ini sudah 10 tahun ya Bu ya, cukup lama. Banyak kalangan pendidikan kemarin bahkan yang disorot tuh menteri kelihatannya, tapi aman-aman saja. Nih, monggo nanti diikuti dengan sebaik-baiknya diseminasi ini.
Nanti biar secara gamblang dan jelas penyaji materi Bu Susiana menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumarjo yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya pemaparan materi disiplin positif. Waktu dan tempat sebelumnya saya serahkan kepada Ibu Susiana SPD selaku narasumber. Semoga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Diworejo, kepada Bapak Penjaga SD Diworejo, dan kepada tamu undangan istimewa dari SD 2 Singonegoro. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Langsung saja Bapak Ibu, jujur di sini saya meledak. Kenapa? Ya kalau biasanya kan saya memberikan materi kepada anak-anak. Nah, kalau hari ini, siang ini saya memberikan materi atau diseminasi kepada Bapak Ibu guru semua, di mana semuanya itu pengalamannya lebih daripada saya. Karena di sini saya itu merasa guru baru. Jadi saya guru baru yang pengalamannya masih sangat minim, istilahnya masih mungkin sepupu jenengan. Nah, pengalaman dengan lebih banyak dibandingkan pengalaman saya. Di sini mungkin terpaksa saya terpaksa karena tugas CGP yang mau tidak mau, berarti saya harus berdiri di sini ya ajarkan istilahnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi budaya positif di sini saya peroleh dari CGP modul 1.4. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, langsung ke bab yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang itu mungkin paradigmanya sudah berbeda dengan paradigma dulu. Jadi sekarang ada istilahnya paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi di sini sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu kita sesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Oke, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang pertama itu seolah-olah itu guru yang mengontrol murid. Jadi di sini salah ya. Guru itu sebenarnya memang tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan penguatan yang positif itu belum tentu efektif. Jadi semua yang positif belum tentu efektif. Kemudian yang ketiga,
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita dikritik, ada orang yang bersikap open minded, bisa membuka pikirannya. Tapi ada juga orang yang tidak bisa membuka pikirannya, bersikap dikritik kemudian jadinya menciut, tidak jadi berkembang. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, padahal di sini anak itu sebenarnya sudah mempunyai keinginan-keinginan tersendiri. Jadi kita sebagai orang tua, orang dewasa tidak bisa memaksa ke anak-anak. Nah, di sini kita mengubah paradigma. Kalau dulu kita mengenal dengan yang namanya stimulus respon. Nah, di paradigma baru ini kita ada yang namanya pendekatan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu dulu kebutuhan kita sama. Di teori kontrol itu ada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Meskipun ada dua siswa sama-sama kelas 5, apakah mungkin kebutuhannya sama? Beda, kebutuhannya beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini juga tidak sama ya dengan teori kontrol. Teori kontrol itu dia berpendapat bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi orang itu mempunyai sudut pandang masing-masing yang tidak bisa disamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika ada sesuatu yang buruk langsung dijudge, ini suatu kesalahan. Tapi beda dengan di teori kontrol. Teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, entah itu perilaku buruk, entah itu perilaku yang baik, semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan yang tercipta. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ada model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus respon menang kalah, kalau di teori kontrol menang-menang. Nah, di sini tentang yang kedua ya. Yang kedua tadi tentang disiplin positif. Disiplin. Pernah dengar kata disiplin? Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Oke, disiplin. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kesadarannya yang ditumbuhkan, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Jadi kesadarannya muncul tanpa adanya imbalan, tanpa ada penghargaan dan tanpa ada hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Jadi kesadarannya di sini kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kalau sudah baik berarti harus lebih baik lagi. Di sini nilai-nilai kebajikan. Apa sih
nilai-nilai kebajikan. Dari tadi yang dibicarakan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini sifatnya universal ya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan bahasa. Ada 3. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Jadi seorang anak didik itu harus profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dia adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Masih ingat lagunya? Masih? Siapa yang bisa memberikan contoh di depan? Biasanya nyanyi bersama anak-anak setiap pagi. Siapa yang mau memberi contoh? Bu Lina? Lina? Kita cairkan suasana hari ini dulu, siang-siang. Monggo Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih banyak Bu Lina. Oke, itu yang pertama tadi ya, nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu Primary Years Program (PYP). Di sini ada yang namanya nilai toleransi, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi diharapkan anak didik itu memiliki nilai-nilai tersebut. Kemudian ada lagi keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Next. Kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Tujuannya apa sih? Mengapa kita melakukan suatu hal? Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang namanya manusia pasti dia ingin bertahan hidup. Ini apa saja kebutuhannya? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang, bukan cuma anak-anak saja di sini, itu dia butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar.
Ini kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak di sini sangat butuh sekali akan yang namanya kesenangan, karena memang dia usianya usia bermain ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini sedikit curhat. Mungkin kalau di kelas itu saya suka berpikir ini gimana caranya biar kelas itu menyenangkan. Karena ya memang kebutuhan dasar anak itu senang. Ketika anak belajar dengan perasaan senang, apa yang kita sampaikan itu pasti akan sangat mudah untuk diterima. Ini ada juga yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku, mengapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, itu pasti semua ada alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saja anak-anak itu kalau pagi berangkatnya sebelum jam 7. Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia sudah sampai di kelas sebelum jam 7, pasti dia pikirannya akan sedikit lebih rileks daripada ketika dia gugup. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalkan ketika ulangan anak-anak itu dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai 100. Kalau nggak setuju ketika kuis, apalagi kalau ada rewardnya, biasanya dia akan oyok-oyokan. Ketika jawab mesti oyok-oyokan. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dibikin jadi dua ya. Ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu asalnya dari luar diri, berarti dia berasal dari orang lain. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu asalnya dari dalam diri. Kira-kira motivasi mana yang akan bertahan lebih lama? Motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Intrinsik. Jadi motivasi intrinsik akan bertahan lebih lama dalam diri seseorang. Oke, kita ice breaking sebentar. Oke, minta tolong semuanya berdiri biar lebih rileks. Jam siang, jam-jam ngantuk, oke. Kita tadi ice breaking biar sedikit relax karena jam siang ya Bapak Ibu. Jadi setelah makan biasanya jam-jam rawan, jam-jam ngantuk ya, jam-jam ngantuk. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya sifatnya tidak berencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak
terlambat, silakan kamu lari muter lapangan 10 kali. Itu bisa namanya hukuman. Bisa juga silakan kamu hormat bendera selama 5 menit. Nah, itu maksudnya juga hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, misalkan tidak mengerjakan PR. Jadi ketika tidak mengerjakan PR berarti konsekuensinya apa? Mengerjakan PR di luar kelas, itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalkan ada anak yang terlambat, jadi kita cari tahu dulu mengapa anak itu terlambat. Jadi kita kembalikan ke siswa lagi, kita lebih ke arah diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kalau restitusi. Kemudian hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika memberikan hukuman, guru itu memberikan hukuman, terus muridnya tidak tahu ini saya disuruh apa, ini hukumannya apa. Jadi istilahnya cuma satu pihak, cuma dari gurunya saja. Kemudian kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun murid itu sudah tahu, misalnya kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR di luar kelas. Ketika murid berada di luar kelas, kira-kira nyaman atau tidak? Tidak, murid tidak nyaman. Teman-teman belajar di kelas, dia belajar di luar kelas. Belum lagi kalau ada misalkan bapak kepala sekolah supervisi, pasti ditanya, "Loh, kenapa kamu di luar?" Nah, pasti itu ya. Jadi muridnya merasa tidak nyaman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Tadi cuma guru yang menentukan hukuman, muridnya wis pasrah sama dia Pak Long boleh. Tuh. Kemudian hukuman bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini hukuman ini biasanya akan selalu diingat ya. Kemudian sikap guru yang konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, itu kita cari solusinya bersama dengan murid, bukan guru yang menentukan hukuman, bukan juga berdasarkan konsekuensi. Jadi lebih ke arah diskusi apa yang harus dilakukan ketika kamu itu berbuat salah. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru di dalam pembelajaran itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Pernah tidak pakai guru menghukum muridnya? Pernah. Saya di sini juga pernah. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Jadi muridnya berbuat salah, kemudian ya membuat disalahkan istilahnya. Kemudian ada juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, penghukum di sini contohnya tadi misalkan datang terlambat, kemudian disuruh hormat bendera selama 5 menit, itu namanya penghukum. Jadi gurunya yang menentukan hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini lebih penekanan ke merasa bersalah. Jadi muridnya itu disalahkan. Sebagai teman di sini ini gurunya seolah-olah menjadi sahabat bagi muridnya. Tapi sebagai teman di sini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Positifnya apa? Ketika guru itu bertindak sebagai teman, murid akan merasa nyaman, merasa senang dengan guru. Jadi dia akan mudah untuk bercerita. Ketika mempunyai masalah, muridnya akan mudah bercerita. Jadi guru tidak usah pusing-pusing mencari tahu ini anak sebenarnya kenapa. Ya, karena secara otomatis anak itu akan bercerita. Kekurangannya apa? Nah, karena sudah akrab tadi, muridnya akrab dengan gurunya, jadi guru itu tidak kurang begitu dihargai
baik oleh muridnya, karena tadi dianggap kita kan sahabatan Bu, kita kan sahabatan Miss. Nah, jadi kadang panggilnya ya kayak tadi Bu, jadi ya dikira sahabatnya sendiri. Kemudian ada pemantau di sini berarti gurunya kayak sebagai pengawas, mengawasi murid-muridnya. Kemudian yang kelima adalah manajer. Manajer di sini berarti tahu ya Bapak Ibu manajer. Nah, jadi yang mengelola, memanage gurunya, memanage kelasnya, memanage anak-anaknya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada suatu kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat upacara sering ya, kadang ada yang tidak pakai topi, tidak pakai dasi, terus ikat pinggang. Nah, ini yang sering. Nah, kalau kontrolnya sebagai penghukum, gurunya sebagai penghukum, apa? Anaknya, peserta didiknya disuruh hormat bendera selama 1 jam. Kira-kira gimana kalau kita sebagai murid disuruh hormat 1 jam? Semaput, nah itu. Jadi siswanya tidak tahu ini hukumannya apa. Jadi yang menentukan hukuman di sini adalah guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Wes penting kalau tak kandani, nek upacara itu kudune nganggo topi, kudune bajuke tertib, nganggo dasi, pakai ikat pinggang. Ini kamu laki-laki tidak pakai topi, tidak pakai ikat pinggang. Nah, ketika murid itu disebutkan kalimat-kalimat seperti itu, pasti muridnya aku salah mengenai salah mengenai. Nah, jadi muridnya akan merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman, ini contoh, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi ayo tolong Bapak Ibu. Jadi lebih ke kayak minta tolong. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi, dipantau. Kemudian yang terakhir ini sebagai manajer, posisi gurunya sebagai manajer. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Jadi anak ditanya dulu, kamu sudah tahu dan salahmu apa? Kenapa kamu dipanggil disuruh ke ruang guru? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi pertanyaannya dilemparkan lagi ke anak. Jadi anak yang memecahkan masalahnya sendiri. Kita cuma memanage. Ini ada contoh posisi kontrol apakah aku. Nah, kalau ada guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Merasa bersalah. Oke, betul. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman secara verbal. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, sudah paham semua ini sepertinya. Oke, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Memonitor ya, pemantau. Next. Keyakinan kelas. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa kok namanya itu keyakinan kelas? Kenapa namanya bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab mengapa kok namanya keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Bu Sutari ya. Terima kasih. Dinamakan keyakinan kelas karena terbentuknya berdasarkan keyakinan atau kesepakatan
bersama, bukan peraturan, karena peraturan itu biasanya ditentukan oleh sekolah atau guru. Demikian. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Ya, karena di sini keyakinan itu berdasarkan kesepakatan. Jadi adanya kesepakatan antara murid dengan guru, bukan yang ditentukan oleh sekolah. Kalau peraturan itu sudah ada dari sekolah, sudah ada aturannya seperti ini harus kamu patuhi. Kalau kamu langgar, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini kemarin kelas 5 itu pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi di sini pernyataannya positif. Di sini positif itu misalkan menghindari kata yang negatif ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh ya, dilarang. Terus jangan, nah itu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi di sini bisa saja keyakinan kelas antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa berbeda. Bisa beda kan enggak Bapak Ibu? Bisa ya. Bisa beda ya antar kelas, misalkan kelas 1 sama kelas 2 itu beda. Kelas 4 sama kelas 5 beda. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak harus sama. Jadi kita buat berdasarkan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian melibatkan semua warga sekolah. Jadi warga sekolah atau warga kelas. Kalau keyakinan kelas berarti di sini melibatkan satu kelas. Anak-anak satu kelas kita ajak untuk berdiskusi bersama-sama untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disepakati bersama, kemudian juga dipatuhi bersama. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tiga menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini adalah proses dari segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang namanya belajar pasti kita pernah melakukan kesalahan. Kita belajar dari yang namanya kesalahan, dan mungkin kita belajar langsung benar enggak. Nah, justru dari kesalahan-kesalahan ini kita belajar. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu tadi kesempurnaan hanya milik Allah. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru kira-kira pernah tidak berbuat salah? Pernah. Sering. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita lebih ke arah mencari solusi, bukan menyalahkan. Yang salah sopo, bukan. Kita lebih mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, semua tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Next, menanyakan keyakinan. Jadi ketika tadi sudah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kita ke menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada
dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi kalau motivasi intrinsik berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ke keyakinan. Next, nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Kalau tidak, jadi ceritanya ya enggak itu dari dalam kelas ketika guru menjelaskan ya ketiduran di kelas. Di dalam membuka ketiduran di dalam kelas. Jadi ketika menerapkan segitiga restitusi tidak semena-mena anak itu ketika anak tidur di kelas langsung dihukum. Kamu tidur berarti kamu harus melakukan ini. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Pasti berdasarkan dari pelajaran bahasa Indonesia, kamu bisa sih. Iya, Bu, tadi saya tidur di kelas karena merasa mengantuk. Setiap orang dan setiap orang pasti juga pernah mengalami hal yang kamu alami. Tidak hanya kamu saja, karena kamu juga pernah mengalami hal yang sama. Iya, Bu, saya minta maaf karena sudah tidur pelajaran. Sekarang mari kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Bu. Ya, pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu tadi duduk di dalam kelas pada saat kurang menjelaskan materi pelajaran. Saya merasa lelah dan mengantuk karena tadi malam begadang makan hati sampai larut malam. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang dulu pernah kita ngobrol bersama-sama? Iya, Bu, masih ingat. Coba kamu ingat dan sebutkan keyakinan kita. Disiplin waktu, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, menghormati dan menghargai orang lain, mendengarkan guru ketika mengajar. Kalau tidur di dalam kelas ketika guru menjelaskan, apakah itu termasuk sikap yang menghormati orang lain? Tidak, Bu. Tapi pasti kamu mendapatkan kesenangan kan ketika kamu bisa tidur di dalam kelas. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, tidur di kelas itu hal yang tidak berani. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan ketika tidur di dalam kelas lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang agar tidak ikuti kelas lagi. Ya, tentunya kamu ingin menjadi anak yang sukses kan? Iya, Bu. Berarti mulai saat ini kita lakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Maka kamu perlu menjadi orang yang sukses. Dan perbuatan yang baik jangan diulang lagi ya. Iya, Bu, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu, saya permisi dulu. Ini contoh yang pertama. Ketika
di kelas. Ini ada contoh kasus lagi. Ceritanya rebutan jajan. Bagaimana kalau saya? Saskia, kamu tahu mengapa kalian pada tahun ini? Tahu Bu, karena berarti kami bertempat. Menurut kalian, bertempat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Ya Bu, bertempat adalah suatu kesalahan. Mana kamu juga pernah melakukan kesalahan? Sekarang, mari kita cari solusi dari masalah kalian. Iya Bu. Kayla, kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi merebut makanan Saskia. Saya ingin makanannya Saskia Bu. Lantas, kenapa kamu tidak beli sendiri? Karena kalau saya tinggal di rumah Bu. Semisal makanan kamu direbut oleh Saskia, kamu akan marah atau tidak? Ya Bu, pasti saya akan marah. Tidak bawa-bawa kita tidak enak. Buana dulu juga pernah uang satu ketinggalan dan tidak bisa jajan. Tapi kita tidak boleh merebut makanan orang lain, apalagi tanpa mengurangi. Kamu masih ingat reaksi kelas yang kita buat? Masih Bu. Program mensukseskan. Dalam beberapa waktu melaksanakan piket kelas, berdoa sambil dan sesudah belajar, menikmati otak-otaknya. Kalau merebut makanan orang lain, kira-kira termasuk menghormati orang lain atau tidak? Tidak Bu. Kayla, apa yang akan kamu lakukan untuk melaksanakan kegiatan program? Saya tidak akan merebut karena menghormati Bu dan saya mau meminta maaf kepada Saskia. Lantas, apa yang akan kamu lakukan terkait makanan Saskia? Besok saya akan mengganti makanan Saskia Bu. Bagaimana Saskia? Iya Bu, saya tidak suka kalau makanan saya direbut. Seharusnya kan saya bisa meminta kepada saya, bukan matinya. Memang tidak boleh seperti itu lagi anak. Iya Bu, Saskia saya minta maaf ya. Biar saya Saya harap kalian berdua kembali dan saling menghormati. baik Bu. Sekarang kalian berdua boleh kembali. Baik Bu. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi ketika ada suatu masalah, kita tidak langsung menjadi siswa. Kamu melakukan ini, berarti hukumannya ini. Berarti segitiga restitusi di sini lebih ke arah diskusi. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, tapi anak-anak itu merasa tidak dihakimi, tetap merasa nyaman. Nah, penutup dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Susiana SPD yang telah memberikan pemaparan materi yang begitu jelas. Tentunya banyak memberi manfaat bagi saya pribadi maupun bagi kita semua nih Bapak Ibu. Sekarang sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo jika ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau masih membutuhkan pencerahan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya kita batasi berapa Bu? 2 pertanyaan mohon nggih, supaya tidak terlalu lama waktunya. Monggo siapa yang mau? Nggih Bu Yeni, monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi sikap anak yang terlalu akrab dengan guru sehingga cenderung tidak menghargai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Yeni. Ini pasti sesuai dengan pengalaman pribadi Ibu. Monggo mau langsung tanggapi. Apalagi Bu, langsung ya, monggo. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menyikapi siswa yang terlalu akrab dengan guru sehingga kesan tidak menghargainya. Di sini berarti kita terapkan ke posisi kontrol. Jadi jangan hanya sebagai teman saja. Jadi guru itu juga harus bisa berperan sebagai teman, atau manajer. Jadi boleh kita berteman dengan anak itu boleh, tapi kita juga harus membatasi diri. Tujuannya apa? Agar anak itu bisa menghargai kita sebagai guru. Telepon Bu Yeni. Terima kasih. Tidak bersahabat ini sebenarnya. Terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh Bu Susiana. Monggo ada lagi satu penanya. Nggih, Bu Lina. Monggo Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Susiana untuk tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Lina, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oke. Ketika kita akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi ya kita harus welcome dulu sama anak-anak. Jadi ketika kita ke kelas ya pasang muka yang ramah, seramah mungkin. Jangan pasang muka yang cenderung walaupun di rumah terus bergerak bareng wis pokoknya lupakan masalah yang ada di rumah, lupakan masalah semuanya, kita ganti pakai topeng wajah yang ceria ya, kita pasang wajah yang ceria. Kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Yang pertama kita selipkan bisa dengan permainan-permainan. Oke, kita coba menggunakan permainan-permainan. Kemudian kita juga bisa menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi kita variasi, hari ini kita belajar pakai metode ini, besok kita pakai metode ini. Jadi siswa itu tidak merasa bosan. Ketika kita belajar menggunakan berbagai metode yang berbeda, pasti anak akan lebih antusias. Ya, ketika dia berangkat sekolah itu sih, ini nanti di sekolah diajar apa lagi ya sama bu guru ya. Jadi ketika berangkat itu sudah ada semangatnya. Karena paling nanti di sekolah diajar ini. Jadi siswa itu tidak bisa menebak. Ini kira-kira hari ini bu guru ngapain lagi ya. Jadi ada rasa penasaran, jadi menyenangkan, dibuat semenyenangkan mungkin. Kemudian bermain. Nah, kodrat anak di sini adalah bermain. Jadi kita belajar sambil bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara itu didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang mungkin kita zamannya zaman teknologi. Bolehlah sekali dua kali kita pakai yang namanya video pembelajaran. Jadi kan di YouTube itu banyak sekali nih Bapak Ibu video-video, jadi kita bisa download video yang sekiranya cocok untuk anak didik kita, kemudian kita sajikan ke anak-anak. Kemudian yang terakhir mungkin saya pernah mencoba itu ulangan, tapi ulangannya pakai Google Form. Jadi anak kalau nggak pakai Google Form bisa juga pakai Quizzes. Jadi anak-anak saya suruh bawa HP. Jadi dia mengerjakan ulangannya bukan di kertas, tapi di HP. Ini berlaku untuk kelas tinggi ya, mungkin kalau kelas rendah belum bisa diterapkan. Jadi
anak-anak itu antusias karena ketika mengerjakan dia pakai HP terus nilainya juga langsung keluar. Nah, di situ ada rasa senang, tidak ada rasa terbebani. Jadi mereka belajarnya sambil bermain. Itu dari saya. Bagaimana, Bu Lina? Terima kasih kepada Ibu Susiana yang telah memberikan paparan materi yang begitu jelas dengan penguatan yang juga begitu jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara diseminasi budaya positif dari Ibu Susiana SPD telah kita laksanakan bersama. Sebelum acara kita tutup, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pegal-pegal semua ya, karena jenuh duduk dari tadi. Monggo supaya kita tidak pegal untuk merelaksasi, untuk menginfus mindset kita supaya tidak capek. Sebelum acara ini kita tutup, coba kita tutup dengan tepuk aku bisa. Saya kira tepuk aku bisa. Saya beri contoh ya. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Nah, monggo. 1, 2, 3. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih sekali atas aplaus dan atas perhatian panjenengan semua yang telah dengan antusias mengikuti serangkaian acara diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Susiana SPD dari SD Negeri Jiworejo CGB Angkatan 10 kelas berapa Bu? 10 titik 02 09 019 ya. Nah 014 ya, kelas 10 titik 014. Terima kasih sekali semuanya. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik perkataan maupun tingkah laku saya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sugeng kondur kembali ke pangkalan Ibu Yeni kali Ibu Eni. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua untuk menghadiri kegiatan di SD Negeri Jiworejo.